identitas diri dari Kak Muklis dan dari Kak Tiara. Kak Muklis silakan. Oke, menurut saya identitas diri itu adalah bagaimana cara kita mengenalkan diri kita kepada orang lain. Apa yang ada di dalam diri kita, biar supaya orang lain itu kenal apa aja sih keunggulan kita, bagaimana cara kita biar supaya orang lain itu lebih kenal juga apa aja sih kekurangan kita, dan sehingga ketika orang lain itu bisa mengenal apa saja kelebihan dan kekurangan kita, mereka bisa saling mentoleransi antara apa yang sedang kita miliki. Oke, dari Kak Tiara sendiri gimana Kak? Apa itu identitas diri? Kalau identitas diri menurut aku adalah gambaran wujud diri kita tentang apa, siapa, dan untuk apa kita diciptakan, begitu. Ada pertanyaan tentang toxic relationship ya, karena teman-teman remaja tuh masih cari pasangan, masih saatnya cinta monyet, masih seneng-senengnya gitu. Nah, ini siapa dulu yang mau jawab, dari Kak Muklis atau Kak Tiara dulu nih? Kak Muklis. Oke ya teman-teman, saya bakal coba hubungin dengan masa pubertas ya teman-teman. Salah satu dari sifat atau ciri-ciri pubertas adalah sikap ingin tahu yang lebih besar. Bener nggak teman-teman? Nah, kenapa sih orang itu pacaran? Karena mereka pengen, dan karena mereka tuh nggak tahu. Mungkin waktu kecil mereka nggak pernah pacaran, makanya dia mencari-cari tahu apa sih manfaatnya pacaran, apa aja kegunaannya pacaran. Padahal itu bisa nge-wasting time mereka, buang-buang waktu mereka. Pada masa pubertas ini kan juga merupakan masa seorang remaja itu mulai mengalami atau merasakan ketertarikan dengan lawan. Bagaimana sih cara untuk terhindar dari toxic relationship, dan sebenarnya apa sih tanda ketika seseorang itu sebenarnya sudah terlibat dalam sebuah hubungan yang bersifat toxic. Teman-teman yang mungkin sebelum kalian jatuh ke toxic relationship atau mungkin sudah masuk ke dalam toxic relationship, kuncinya adalah di diri kalian sendiri. Bagaimana cara kalian mengontrol diri kalian dalam sebuah hubungan tersebut. Jangan sampai kalian sebagai remaja, biasanya tuh cewek yang lemah Kak. Cewek itu lebih suka dikekang oleh si pasangan kita atau cowok kita. Jadi kalian harus kuat dan mempunyai pendirian bahwa jangan sampai kamu dikendalikan oleh si pasanganmu. Jadi kamu harus berjalan beriringan, bukan saling mengalahkan. Masa remaja itu masa pencarian jati diri. Gimana sih caranya biar kita tidak salah pergaulan, biar kita tuh masih jadi remaja yang baik, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara gitu Kak? Yang pertama adalah lingkungan. Oke, lingkunganmu akan mempengaruhi sikapmu. Jadi kamu harus pintar-pintar mencari sebuah lingkungan, karena lingkungan yang positif akan membuatmu untuk menjadi lebih positif. Setiap manusia atau setiap remaja mesti memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pada laki-laki mimpi bahasa tadi, dan pada perempuan menstruasi. Bisa berpikir kritis bahwa hal ini memang bukan lagi hal yang tabu dan tidak perlu untuk dibuat lelucon. Ya teman-teman, cara mengekspresikan emosi itu beda-beda kan ya Kak? Benar-benar. Jadi kalau Kak Tiara ini emosinya bisa tersalurkan dengan baik melalui mengerjakan soal, tapi kalau teman-teman kalau malah mengerjakan soal jadi makin emosi, cari yang lain, cari hobi teman tuh apa sih? Kalau kalian suka nonton, ya nonton aja. Kalian suka nari, nari aja. Kalian suka bikin musik, bikin aja gitu kan ya Kak? Ya. Gitu. Kak Muklis nih, cara laki-laki untuk mengontrol emosi itu seperti apa? Nah, Kak Muklis, aku mau tanya, dari Kak Muklis sendiri kan laki-laki ya, kalau laki-laki marah, laki-laki lagi sedih, itu gimana sih Kak? Apa main pukul-pukulan atau nanti, oh ya udahlah aku ngambek gitu Kak? Boleh disampaikan gimana cara mengontrol emosinya? Ada yang laki-laki itu lebih berpikir realistis, bener nggak? Nggak pakai perasaan. Jadi kalau misalnya orang yang emosian nih laki-laki, kalau misalnya mereka mendapatkan sebuah masalah, dia lebih kepada berpikir bukan tentang perasaan mereka, tetapi dia melibatkan pikiran dan juga tindakan. Maka kita harus tahu bagaimana cara kita untuk mengkondisikan diri kita supaya bad mood atau emosi yang ada di dalam diri kita ini terkontrol. Terus teman kita tuh jadi nangis nih Kak, laki-laki menangis. Nah, kira-kira laki-laki nangis tuh boleh nggak sih? Kan banyak banget yang bilang laki-laki kalau nangis tuh anaknya lemah. Jadi buat kamu yang suka nangis, nggak apa-apa. Mungkin itu cara kamu untuk meluapkan emosi kamu. Tetapi jangan sampai kamu berlarut-larut dalam kesedihan itu. Bisa diperbaiki, ayo diperbaiki. Tapi kalau memang tidak, jangan segan untuk meninggalkan. Kalau gitu sebenarnya curhat nih baiknya ke orang yang seperti apa sih? Ada tipenya nggak sih, tipe orang yang baik diajak curhat itu seperti apa? Siapa yang mau jawab dulu? Dari Kak Tiara. Oke, gimana Kak Tiara?
kalau tips dan trik ke siapa kita curhat. Kalau dari Tiara pribadi itu lebih ke yang pertama, itu kita bisa curhat ke Tuhan. Apa yang kita rasain itu orang tua harus tahu. Kita tidak usah memikirkan bagaimana respon orang tua, karena respon orang tua akan selalu berbeda. Tidak ada salahnya untuk menjalin komunikasi dengan orang tua, karena mau bagaimanapun kamu, apa yang kamu lakukan, orang tua harus tahu itu. Dan mungkin dengan kamu bercerita ke orang tua juga jadi paham, oh anakku tuh sebenarnya lagi ngerasain ini loh. Tapi memang beberapa dari kita memang memiliki cara masing-masing untuk meluapkan atau menceritakan apa yang kita rasain tersebut. Nah, kita tanya dulu lagi ke Kak Muklis tentang curhat juga nih Kak. Kalau dari laki-laki curhatnya itu gimana sih? Atau sambil main PS atau main sepak bola? Dari saya sendiri, saya lebih curhatnya lebih kepada teman saya sih, lebih pada teman dekat, terutama sahabat-sahabat saya. Karena menurut saya ketika saya meluapkan emosi dan curhat kepada mereka, ya mereka lah tempat saya untuk gimana saya meminta pendapat mereka, bagaimana sih caranya menanggapi masalah yang terjadi dalam diri saya. Karena kadang tuh kita tuh nggak sadar dan nggak tahu nih cara ngadepin masalah yang sedang kita alami. Yang terpenting adalah teman-teman kalian yang harus teman kalian percaya, sehingga mereka tuh nggak cuman menjadi tempat curhatan kita, tetapi juga mereka tuh bisa memberikan solusi kepada kita. Nah, ada satu hal yang kalau kita tadi ngobrol nih, ada satu hal yang bisa kita tarik garis merahnya, yaitu empati. Empati itu bisa diartikan sebagai kita peduli dengan orang lain dan kita meluangkan hati dan pikiran kita untuk orang lain. Kalau misalnya teman-teman ini sudah pandai nih dalam bersyukur, maka segala apapun yang kita dapatkan, segala apapun yang terjadi pada kita, itu nanti dampaknya kita akan merasa happy aja, nggak bakalan kita merasa sedih atau merasa emosian. Memindset pikiran kita bahwa cantik tidak terpatok oleh fisik saja, tapi juga tentang intelektual atau tentang bagaimana diri kita ke orang lain. Tapi teman-teman pasti juga mau denger nih, ada nggak sih dari Kak Tiara tipsnya? Kalau Kak Tiara nih, biar juga merasa aku tuh cantik dari dalam diriku gitu Kak. Gimana tipsnya Kak? Kalau aku itu lebih insecure ke setiap cewek itu mesti Kak Aina juga pernah ngerasain aku pendek nih atau aku hitam nih kayak gitu kan. Kita nggak bisa seperti itu, tapi ketika aku memiliki kelemahan di fisik tersebut, aku mencoba untuk menggali potensi diriku di bidang yang lain, misalnya secara intelektual atau secara public speaking atau secara yang lain yang tidak dimiliki oleh perempuan pada umumnya begitu. Kalau Kak Muklis sendiri, gimana cara nge-branding diri Kak Muklis jadi sosok yang positif Kak? Teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk membranding diri kita? Yang pertama, tentu dengan cara mengenali diri teman-teman sendiri. Lalu kalau misalnya teman-teman sudah kenal dengan dirinya sendiri, maka disitulah teman-teman bisa membranding diri teman-teman supaya lebih kenal dengan orang lain. Karena kita tadi tuh ngobrolin tentang cinta, ngobrolin tentang emosi, ngobrolin tentang identitas dan pubertas dan yang lain-lain banyak sekali sore hari. Ada satu pertanyaan nih yang mungkin sekedar intermezzo aja nih ya. Kira-kira kalau ada satu pertanyaan, yaitu Kak Muklis dan Kak Tiara ini pilih diputusin atau mutusin? Kak Tiara pilih mana? Diputusin. Kenapa tuh Kak? Karena tidak mau berlarut-larut dalam rasa bersalah. Aduh. Nah, dari Kak Muklis gimana Kak Muklis? Pilih diputusin Kalau atau cowok mutusin? pasti milihnya mutusin dong ya. Teman-teman yang cowok, kalian kan punya harga diri nih pasti ya. Pasti kalian menganggap, oh, aku nih yang lebih berwibawa daripada yang perempuan nih. Jadi kalian pasti, tapi ini agak sedikit negatif sih ya. Nah, karena kalau misalnya kadang tuh kita yang cowok nih lebih, kalau misalnya cowok diputusin sama cewek tuh penyesalannya tuh lebih besar dibanding ketika kita yang memutusin perempuan. Oke deh, ini pertanyaan terakhir. Tiga hal aja dari Kak Tiara dan Kak Muklis. 3 hal yang dibutuhkan oleh remaja saat ini, remaja-remaja yang sedang mencari identitas dirinya. Apa Kak? Dari Kak Tiara dulu deh. 3 hal yang dibutuhkan oleh remaja saat ini. 3 hal yang dibutuhkan remaja saat ini adalah iman. Yang pertama adalah iman, karena segala sesuatu bersumber dari iman. Kalau kita melenceng sejauh apapun, kalau iman kita kuat tetap nggak bakal melenceng begitu Kak. Yang kedua adalah legowo, kalau istilah orang Jawa, jangan. Jadi ketika lingkungan membawa dampak yang negatif, ya kamu terima-terima aja, tapi tetap dalam konteks yang positif begitu Kak. Yang ketiga adalah
sabar. Ketika kamu menekuni segala sesuatu ya kalau kamu sabar akan tercapai begitu. Menurut apa ya, ada 3 hal yang perlu penting ya, yang dibutuhkan saat remaja kita saat ini. Pertama adalah informasi. Teman-teman harus tahu informasi-informasi yang penting, yang benar dan yang baik. Karena banyak banget informasi-informasi yang menyebar pada sekarang itu informasi yang hoax atau bohong. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memfiltrasi nih teman-teman? Memfiltrasi informasi-informasi yang masuk biar supaya informasi yang datang kepada kita ini memang benar-benar sudah baik dan sudah benar. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Yes, circle yang positif atau lingkungan yang positif itu akan membawamu untuk menjadi pribadi yang positif. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman nggak dapat nih lingkungan yang positif, maka jadilah salah satu orang yang menciptakan lingkungan positif. Benar nggak teman-teman? Benar. Dan yang ketiga adalah mencari solusi. Seseorang itu butuh sebuah solusi. Ketika seseorang itu menghadapi masalah, maka yang dibutuhkan adalah solusi. Bagaimana cara mereka untuk mencari solusi? Tentu banyak, dan cara yang berbeda-beda setiap orang. Bisa dengan bercerita kepada orang lain, bisa dengan menyendiri dan memikirkan sendiri, bisa juga kita datang ke konselor. Teman, karena hari ini kita sudah sampai di penghujung acara nih ya. Dan sebelum kita tutup, jadi ini terakhir banget nih. Nah, saatnya saya mengucapkan terima kasih untuk kedua kakak fasilitator hebat kita, dan dan juga teman-teman. Aku juga mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada mukbar yang pertama ini. Dan teman-teman, kalau ini sudah mau ngabuburit, teman-teman yang udah mau berbuka puasa, mau cari makanan, boleh banget untuk melanjutkan pekerjaannya, dan kita bisa bertemu lagi di hari Minggu. Sampai jumpa semuanya.